Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Diberkati hari ini Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur oleh karena Tuhan baik bagi kita. Sehingga pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita ada di tempat ini adalah orang-orang yang tentu rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Pendeta Prianto Zamasi, STH. Kami menggembalakan di pelosok Bapak Ibu. Kami melayani di Desa Banuasibo 1, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Saya sudah berkeluarga, satu anak, namanya Michael Jordan Zamasi. Sehingga biasa kami dipanggil Bapak Michael, ada juga yang manggil Bapak Mikhael, ada juga yang manggil Bapak Mikhaeli Bapak Ibu. Itu bahasa Jermannya. Jadi mana yang lebih mudah untuk dipanggil, panggillah Bapak Ibu. Yang penting tidak untuk memaki-maki kami. Ya, saya masih muda seperti apa yang disampaikan oleh orang tua kita, om kita di tempat ini sebagai gembala. Dan betul saja ketika saya baru pertama kali pelayanan di tempat kami melayani sekarang Bapak Ibu, 2014 kami dilantik sebagai seorang gembala. Dan ketika saya disuruh oleh istri, diminta oleh istri untuk belanja, waktu itu saya umur 25 tahun dan ketika saya belanja di pajak di kampung kami itu, dan kemudian ada seorang anak muda, dia masih SMA, cewek ya, dan ketika dia saya lihat dia juga belanja seperti saya dan dia lewat di tempat saya berada dan dia bilang sama saya, "Dek, permisi dulu ya." Dalam hati saya tidak marah Bapak Ibu, tetapi justru saya bangga karena luar biasa Tuhan memberi saya awet muda seperti begitu. Puji Tuhan. Saya baru sekarang nanti April saya akan berumur 36 tahun. Ada orang bilang masih 25 tahun, ada juga yang bilang 45 tahun. Saya pikir ini keterlaluan Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan ini adalah sebuah penghargaan dan waktu yang begitu berharga bagi kami, ya, di mana hari ini kami dipercayakan oleh orang tua kita di tempat ini sebagai senior kami, orang tua kami di Majelis Daerah GPD Sumut Aceh. Kalau kami hamba Tuhan yang dari desa boleh melayani di gereja yang sangat besar ini. Luar biasa bagi Tuhan, ya, bagaimana kemurahannya boleh bersama-sama dengan kita di hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Kita akan melihat dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6, kita lihat sampai ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan aman. Kita akan baca firman Tuhan sekali lagi, Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin untuk firman Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita rindu untuk menjadi orang Kristen yang senantiasa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita rindu agar apa yang menjadi, ya, kuasa yang Tuhan punya dinyatakan atas kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada kita. Apakah itu di saat kita mengalami sukacita, apakah kita di saat kita mengalami duka cita, di saat kita sehat, ataupun di saat kita sakit, kita rindu kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Ya, karena Bapak Ibu, ini adalah sebuah jaminan bagi kita.
sebagai orang percaya, sebagai orang yang benar-benar ikut Tuhan, bahwa apa yang menjadi janji-janji Tuhan bagi kita orang percaya itu akan menjadi bagian kita. Amin. Itu akan kita nikmati, itu akan kita terima ketika kita mengiring Tuhan dalam hidup kita. Artinya bahwa menjadi orang Kristen ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Dan itu bukan hanya bicara soal berkat jasmani, tetapi ini bicara soal bagaimana berkat jiwani, bahkan berkat-berkat rohani akan menjadi bagian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kita melihat bagaimana satu tema yang saya sudah siapkan bagi kita di ayat yang kita boleh lihat hari ini, yaitu tetap kuat di masa sulit. Katakan, tetap kuat di masa sulit. Ya, tetap kuat. Ya. Artinya bahwa dalam keadaan apapun yang kita boleh alami, Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, Bapak Ibu Saudara-saudari, agar mereka boleh menjadi jemaat yang kuat, agar mereka boleh menjadi jemaat yang kokoh, jemaat yang tidak mudah diombang-ambingkan, jemaat yang tidak mudah untuk tergiur dengan godaan-godaan yang mereka alami di saat itu. Dan bagi kita pada kesempatan ini tentunya Tuhan menginginkan kita juga, Tuhan merindukan kita juga menjadi orang yang percaya, yang benar-benar kuat di dalam Tuhan, kuat di masa-masa sulit yang kita boleh alami. Saudara, dunia ini tempat di mana adanya 1001 masalah. Tetapi saudara tahu enggak bahwa dalam setiap masalah yang kita boleh alami, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu memberi jawaban-jawaban dalam setiap permasalahan, dalam setiap persoalan yang kita boleh alami dalam kehidupan kita. Mengiring Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, Bapak Ibu. Mengiring Tuhan pasti ada banyak masalah, pasti ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Apakah dia sebagai jemaat Tuhan, apakah dia sebagai seorang hamba Tuhan, pasti saja ada masalah. Dan kalau saya boleh percaya hari ini, setiap kita pun di tempat ini datang di rumah Tuhan pasti punya masalah. Baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah usaha, bisnis dan sebagainya. Tapi hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, tetap kuat untuk menghadapinya. Amin. Tetap kuat untuk mengalami, untuk menikmati, untuk menjalani permasalahan, persoalan yang kita boleh alami, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini sebabnya Paulus dalam bagian ini mengingatkan kita, ya, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Paulus tahu bagaimana penderitaan yang telah dialami di masa-masa dia menjadi seorang hamba Tuhan. Ketika dia harus masuk penjara, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia mengingatkan jemaat Kolose, ya, bahwa ada ajaran-ajaran yang akan menyesatkan, ada ajaran-ajaran yang tidak berasal dari Kristus, yang memutarbalikkan firman Tuhan, yang mencoba-coba membuat orang percaya menjauh daripada Kristus, ya, meninggalkan Kristus dalam kehidupan mereka yang sepertinya indah kelihatan, yang sepertinya manis untuk dirasa, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi sebenarnya itu adalah ajaran yang menyesatkan kita, ajaran yang membuat kita berbalik daripada Kristus, keluar daripada keselamatan kita, dan kita masuk ke dalam kebinasaan. Itu sebabnya Paulus ingatkan. Ya, di ayat ini saya boleh lihat, Bapak Ibu, di Kolose, ya, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu di dalam Tuhan. Jadi bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita boleh mengalami Tuhan, bagaimana kita boleh mengalami kuasa Tuhan, bagaimana kita boleh mengalami yang namanya kekuatan yang luar biasa, sehingga dalam kita menghadapi persoalan, kita tidak mudah jatuh. Yang pertama sekali, di bagian yang pertama, yaitu tetap hidup di dalam
Tuhan. Katakan amin. Tetapi hidup di dalam Tuhan artinya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi jaminan bagi kita, ya, sehingga kita ketika ada masalah dia mampu untuk menolong kita. Nggak ada. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, itu yang akan memberikan kita kekuatan. Karena kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena kita ada di dalam Tuhan. Dan ketika kita punya masalah, maka Tuhan yang akan campur tangan. Tuhan yang akan membuat masalah itu yang menjadi lebih ringan bagi kita. Sehingga masalah-masalah yang kita boleh alami, kita boleh lewati. Kita boleh injak-injak itu masalah Bapak Ibu Saudari. Karena Tuhan yang ada bersama dengan kita. Di luar Tuhan tidak ada jaminan. Hanya di dalam Yesus saja. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 6 mengingatkan saya dan mengingatkan kita semua Bapak Ibu Saudari. Yesus katakan kepada para muridnya bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, agama boleh banyak, bahkan organisasi gereja boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, hanya Yesus Kristus. Ketika kita berada di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, itulah yang memberikan kita kekuatan, itu yang memberikan kita power Bapak Ibu. Ya, karena kita tinggal di dalam Dia, dan itulah yang membuat kita sanggup dan mampu untuk menghadapi masalah. 2014 kami dilantik sebagai gembala. Dan ketika saya pertama sekali berkhotbah, dan saya bilang sama jemaat 2014, saya bilang sama jemaat 2018 gereja kita pasti akan selesai. Jemaat kita waktu itu Bapak Ibu Saudari, saya boleh saksikan kolektornya itu, puji Tuhan kalau bisa sampai 50.000 rupiah sekali ibadah. Puji Tuhan. Biasanya dari 30.000 sampai 45. Puji Tuhan kalau sampai 50.000. Ya, gereja kami ukurannya 6 kali 10 meter. Terbuat dari kayu-kayu yang sudah lapuk dan tidak layak untuk digunakan. Ya, terbuat dari atapnya dari daun rumbia yang sudah busuk, bahkan ada yang berlobang. Ketika hujan turun, air pun masuk Bapak Ibu Saudari. Tapi saya berani berkata demikian bukan karena saya. Bahkan ketika saya turun dari mimbar dan pulang ke rumah, istri bilang, kenapa berani bilang gitu? 2018 gereja selesai. Saya bilang, saya pun gak tahu. Artinya apa Bapak Ibu Saudari? Apa yang kami boleh alami dalam pelayanan kami bukan berarti gak ada masalah. Ada masalah. Keuangan kurang, 50.000 gak cukup untuk satu keluarga. Kami 3 orang Bapak Ibu. Untuk sehari itu pun gak cukup. Tapi Tuhan luar biasa. Saya bilang 2018. Gak langsung selesai 2018 Bapak Ibu Saudari. 2017 bahkan 2016 kami mulai tawar hati, nggak ada perkembangan Om. Jemaat baik soal iman, soal kualitas dan juga soal kuantitas, saya lihat ya begitu-begitu aja. Dan saya bilang sama istri, bagaimana menurutmu? Dia bilang kenapa? Saya bilang jangan-jangan kita nggak pas Tuhan tempatkan di sini. Jadi dia bilang, maksud kamu gimana? Saya bilang, bagaimana kalau kita keluar? Dan dia bilang, gini aja, kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Kalau Tuhan benar, memang Tuhan pakai kita di tempat ini, Tuhan nggak mungkin mempermalukan namanya. Apa yang sudah kamu sampaikan, sempat sampaikan di mimbar, Tuhan pasti akan jawab itu. Pergumulan kita sekarang, mari kita berdoa agar gereja boleh selesai. 2017 Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang mengaku hamba Tuhan. Dan dia
chat saya, Pak Pendeta, saya pikir Bapak Pendeta sedang dalam pergumulan ya, sedang membangun gereja. Saya bilang iya. Dia bilang ada yayasan di Filipina bisa bantu, dan saya akan bisa bantu Bapak untuk datang ke sana dan dapat bantuan itu. Saya bilang, oh puji Tuhan, terima kasih. Dan kemudian dia bilang, Pak Pendeta, hari Senin kami akan turun lapangan, dan semua perongkosan apapun ya, termasuk hotel mereka, saya yang bayar mereka nantinya Pak. Tetapi saya mau tanya Pak, kira-kira berani enggak Bapak Pendeta kasih uang minum mereka di perjalanan? Saya tanya berapa? Dia bilang, bisa enggak kirim 3 juta? Saya bilang, kalau ada uang 3 juta, saya sudah beli semen, beli pasir, bikin batu batako. Dia bilang, bisa enggak 2.500.000? Saya bilang, enggak ada. Dia bilang 2 juta, tawar menawar kami. Saya bilang terakhir, saya ada berkat 1 juta Pak Pendeta. Kalau memang benar itu ada yayasan yang mau bantu gereja kita, puji Tuhan, karena memang itu kerinduan dan pergumulan kami. Dan dia bilang, betul Pak Pendeta, kalau boleh saya kirim 1 juta? Dia bilang boleh. Dan dia kirimkan nomor rekeningnya, saya transfer 1 juta itu hari Jumat waktu itu Bapak Ibu. Dan dia bilang, hari Senin Pak Pendeta mereka akan turun lapangan. Sabtu masih komunikasi, Minggu masih komunikasi Bapak Ibu. Dan Senin paginya dia telepon saya, Pak Pendeta sorry, mereka nggak jadi berangkat hari ini ke Nias. Pak Pendeta mereka baru jadi datang hari Rabu lusa. Bolehkah Pak Pendeta? Saya bilang bolehlah. Lalu dia bilang, bisa nggak tambah lagi uang aqua mereka? Saya nggak terpikir ini orang menipu Bapak Ibu. Yang saya pikirkan gereja selesai Tuhan. Dan saya bilang, sorry Pak, saya nggak ada berkat untuk kali ini. Lalu dia bilang, baiklah siapa tahu nanti ada berkat. Dan Bapak Ibu itu hari Senin pagi, saya dengan istri pergi ke ladang ngambil daun ubi untuk makanan babi. Dan ketika kami sedang bekerja ngambil daun ubi, dan ada SMS masuk, SMS dari banking Bapak Ibu. Dan dia bilang ada uang masuk 500.000. Saya langsung bersuka cita, puji Tuhan. Dan saya langsung telepon pendeta yang ngaku pendeta itu. Dan saya bilang, Pak Pendeta, ada berkat saya punya di sini 500.000. Kira-kira bisa nggak saya kirim hanya 300? Soalnya 200 saya akan lunasi utang saya di warung. Dia bilang kirim saja Pak Pendeta. Itu 2017 saya kirim 300.000 ditambah 1 juta hari Jumat yang lalu 1.300.000 rupiah. Rabu lusa mereka datang Pak Pendeta. Hari Selasa masih komunikasi Bapak Ibu. Sabtu pagi saya buka chat, saya coba chat dari Messenger Facebook, dari WA, saya telepon, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalah bukannya berkurang Bapak Ibu, masalah bertambah, tapi saya nggak pernah bilang sama jemaat uang saya sudah habis 1.300.000. Saya nggak bilang Bapak Ibu. Saya pikir inilah resiko saya. Tapi itu saya lakukan karena saya rindu gereja boleh selesai, bukan untuk saya, tapi untuk umat Tuhan. 2018 ada anak Tuhan telepon saya, Om bagaimana kabar ini? Saya bilang puji Tuhan baik, hanya kantong yang kurang baik. Dan dia bilang, Om saya lihat Om sedang melayani di Nias. Saya bilang iya. Dan dia minta nomor rekening, Om saya akan kirim berkat. Saya bilang puji Tuhan, tapi kami lagi bergumul untuk gereja, bisa nggak bantu? Dia bilang nggak bisa Om. Nanti kalau misalnya saya kirim ini berkat khusus untuk Om bisa bertahan saja untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, dan kemudian akhirnya tidak sampai seminggu dia kirim chat di WA, dia bilang, Om saya sudah transfer berkat 10 RB. Berapa itu bacanya? 10.000 ya, betul nggak? 10 RB, bacanya 10.000. Saya bilang sama istri, ini orang mentang-mentang minta rekening. Dia mau bantu kebutuhan kita sehari-hari katanya, biar bertahan di pelayanan. Cuman transfer 10 RB, entah kenapa waktu itu SMS banking saya nggak masuk. Akhirnya saya penasaran, Tuhan apakah benar orang ini memang cuma kirim 10.000? Saya ke kantor, ya ke ATM Bapak Ibu Saudara BRI, dan saya ambil kartu ATM, saya coba cek, rupanya bukan 10 RB tapi 10 JT. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan baik.
Dan ketika saya pulang, saya langsung ambil uangnya Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mau tahan-tahan, langsung ambil 10 juta. Saya bilang sama istri, ini berkatnya 10 juta. Bagaimana kira-kira? Lalu istri bilang, kita bangun gereja. Saya bilang, bukan itu tujuan uang ini, saya bilang. Ini untuk kebutuhan kita. Istri bilang, pergumulan kita untuk gereja. Dan akhirnya saya ikut kata istri. Kami gunakan untuk pembangunan gereja. Sedikit pun kami nggak ngambil. Beli pasir, beli semen, semua habis 10 juta. Saya foto. Saya kirim lagi sama donaturnya, sama orang itu, anak Tuhan yang di Surabaya, di Jember, Jawa Timur, Bapak Ibu. Ketika saya kirim itu sudah kami kerjakan, dia bilang, kenapa di sini diarahkan Om? Saya bilang, sama saja. Karena ini memang pergumulan kami. Dan akhirnya ketika habis uang 10 juta kami kirim, dia transfer lagi. Habis lagi, transfer lagi. Dan uang 100 juta. Selesai gereja, bangunan sederhana. Ukuran 9 kali 18. Pakai keramik yang murah saja. Semua karena Tuhan baik bagi kami. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita nggak keluar dari Tuhan. Seandainya saja keluar kami dari pelayanan itu, nggak mungkin Tuhan akan mengadakan hal yang itu, hal yang luar biasa itu, Bapak Ibu Saudari. Itu bukan hal yang gampang, ya. Tetapi karena kami ada di dalam Tuhan, dan saya bilang sama jemaat, ayo berdoa, dan Tuhan buka jalan. Itu yang pertama, yaitu bahwa kita boleh kuat adalah ketika kita hidup tetap di dalam Tuhan. Ingat Mazmur pasal 1 ayat 3. Bagaimana pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Ya, yang daunnya tidak pernah layu. Ya, dan semua akan Tuhan memberkati. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan akan dengarkan dan Tuhan akan berikan kepada kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini mari pastikan setiap kita tetap ada di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita boleh kuat di masa-masa sulit, yaitu ketika kita berakar di dalam Tuhan. Katakan amin. Berakar, Bapak Ibu. Kalau kita melihat pohon, kalau dia tidak punya tempat akarnya untuk masuk ke dalam, Bapak Ibu, maka dipastikan pohon itu akan mudah tumbang. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada sesuatu yang menancap ke dalam sumber daripada kehidupan itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika ada pohon yang ditanam di bebatuan, itu tumbuh memang, tapi tidak subur, bahkan tidak berbuah, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita tertancap akarnya itu, Bapak Ibu Saudari, maka pohon itu dipastikan akan pasti bertumbuh dengan baik, subur, dan dia pasti akan berbuah. Maka itu sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus ini, ya, bahwa berakar di dalam Tuhan, ya. Jadi artinya bahwa Paulus rindu agar kita boleh tertanam di dalam Tuhan, ya, sehingga menembus bagaimana kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita boleh alami, Bapak Ibu, ya. Maka itu sebabnya apapun masalah yang ada, kita jangan khawatir, kita jangan bimbang, kita jangan cemas, ya. Kalau memang kita benar-benar berakar di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sumber daripada kehidupan itu sendiri. Sehingga ketika masalah-masalah boleh kita alami, kita boleh lewati semuanya itu. Masalah hari-hari ini di Kota Medan, saya dengar Bapak Ibu, ini masalah luar biasa. Masalah itu bukan hanya masalah keuangan, bukan hanya masalah bisnis, usaha dan sebagainya, bukan hanya masalah sakit penyakit, ada juga masalah intoleransi terjadi. Ini gawat sekali. Mereka melarang kita. Ini masalah bukan? Masalah. Tapi kalau kita berakar di dalam Tuhan, kita nggak sama dengan mereka. Amin.
Kita nggak sama dengan mereka. Biarkan saja mereka mencoba-coba untuk mengganggu kita, untuk membuat kita mulai merasa cemas. Bahkan terkadang ketika hal itu boleh terjadi, ada pun godaan-godaan yang menghampiri kita. Ada iming-iming, nanti kalau misalnya ini sudah ditutup nggak apa-apalah, kami nanti boleh bantu, tapi dengan syarat. Sebutkan 2 kalimat yang luar biasa. Beberapa hari di Medan ini saya ketemu dengan yang dulunya Kristen, tapi akhirnya memilih Tuhan yang salah. Saya tidak menanyakan apa sebabnya. Yang saya boleh tahu, dia boleh pindah Tuhan karena dia tidak berakar di dalam Tuhan. Ya, karena tidak tertanam di dalam sumber kehidupan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, sehingga ketika ada godaan itu datang menghampiri dia, dia begitu mudahnya untuk ganti Tuhan. Kayak barang saja, Bapak Ibu, kalau udah nggak mau lagi, pindah ganti barang lagi. Ya, tetapi kalau kita berakar di dalam Tuhan, ya, maka ketika masalah boleh kita alami dalam kehidupan kita, kita tidak akan mudah tumbang. Karena ada akar, ada sesuatu, ya, yang membuat kita tetap hidup segar. Karena kita mendapatkan sumber daripada kehidupan itu sendiri. Ya, sebab itu mari kita pastikan dalam setiap kehidupan kita bahwa kita memang sudah berakar di dalam Tuhan. Jangan mudah goyah, jangan mudah ya diiming-imingin dengan apapun itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, begitu banyak. Saya kaget. Ya, kalau sampai anak-anak Tuhan yang kemudian ya mereka menjadi keluar daripada Kristus. Hanya oleh karena apa? Hanya oleh karena melihat boru yang mungkin dia pikir cantik daripada cewek yang selama ini dia lihat. Banyak orang yang seperti ini tinggalkan Tuhan gara-gara cewek. Tidak jarang orang nias banyak yang seperti begitu. Ya, tetapi puji Tuhan, WL yang tadi luar biasa, orang nias yang memang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Iya, karena berakar di dalam Tuhan. Ya. Maka itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berakarlah di dalam Tuhan. Ya, kita boleh mengalami akan hal ini ketika masalah akan menghampiri kita, akan menekan kita. Memang seringkali masalah terkadang kita pikir, Tuhan kenapa masalah ini kok tiba-tiba datang? Bukankah saya orang yang rajin ke gereja? Bukankah saya orang yang sering dan suka untuk baca dan renungkan firman Tuhan? Bukankah saya yang sering membawa persembahan yang begitu besar untuk Tuhan? Bahkan setiap kali mungkin kami datang ke pastori untuk membawakan untuk kebutuhan gembala kami dan sebagainya. Kenapa masalah masih saja datang menghampiri kami? Saudara, kalau masalah boleh datang, itu sebenarnya yang menekan kita, membuat kita masuk ke dalam, Bapak Ibu Saudari, dan itulah yang membuat kita itu berakar di dalam Dia. Kalau kita melihat bagaimana pingpong, kalau dibanting, sedikit dibanting, ya lompatannya rendah, Bapak Ibu. Tapi makin dibanting dia, lompatannya makin tinggi. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, makin sukses dalam usaha-usaha kita, beri dirimu untuk dibanting. Amin. Dibantinglah dirimu, Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, yang ketiga, dibangun atas Dia. Kita harus dibangun di atas pondasi yang benar, yaitu Kristus Tuhan. Ya, Dia adalah dasar bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Yesus adalah batu penjuru. Dia adalah kekuatan bagi kita. Dan ketika kita dibangun di atas batu itu, Bapak Ibu, maka kita tidak akan goyah.
Karena kenapa? Karena pondasi yang kita boleh ada sudah kuat. Ya. Ketika gempa terjadi di Nias 2005 yang lalu, Bapak Ibu, ya, ada sebuah gedung yang besar. Besar memang. Tapi tumbang juga. Dan ketika ditanya, rupanya waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, memang pondasinya itu kurang kuat. Ya. Tapi hari ini kita diingatkan oleh apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang di Kolose, agar iman jemaat yang di Kolose imannya semakin dikuatkan di dalam Tuhan, agar mereka senantiasa dibangun oleh Tuhan itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mau mengizinkan Tuhan yang membangun kita, yang membuat kita boleh berharga di mata Tuhan, maka apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan izinkan boleh kita alami dalam kehidupan kita, mari kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau Tuhan yang bertahta atas kita, Tuhan yang berkarya atas kita. Saudara, saya bilang tadi bahwa masalah pasti ada, ya, persoalan pasti ada, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Tetapi kalau kita dibangun di atas pondasi yang benar, pondasi yang kuat, masalah tidak akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya. Tetapi masalah justru membuat kita lebih lagi melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Makanya Paulus bilang bahwa dalam kelemahanku kuasa Tuhan nyata atasku. Karena kenapa? Karena Paulus berdiri di atas pondasi yang kuat. Ya, dalam kebenaran Kristus. Ya, dia berdiri bukan di tempat yang tidak aman, tetapi Paulus berdiri di atas batu yang kokoh, yang menjadi kota benteng perisai bagi dia, sehingga ketika masalah terjadi tidak membuat Paulus undur daripada pelayanan. Saya bilang sama istri, COVID, Bapak Ibu Saudara-saudari, udahlah. Tapi dia bilang, lihatlah bagaimana Tuhan menolong kita. Kalau Tuhan menolong kita bangun gereja 2018, Tuhan pun pasti akan menolong kita di masa-masa COVID ini. Bapak Ibu, COVID memang sangat mempengaruhi bagaimana ekonomi kita, termasuk di Nias. Dan betul-betul kami merasa seperti tidak diperhatikan oleh Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang mau untuk membantu kami. Karena kenapa? Karena mereka pun butuh bantuan, Bapak Ibu. Jemaat yang kami layani rata-rata semua bekerja sebagai petani karet. Dan mereka bekerja itu bukan di kebun mereka, bukan di ladang mereka, tetapi di ladang orang. Nggak ada yang memperhatikan kami. Ya, semua bahan-bahan dapur pun habis, Bapak Ibu, karena nggak bisa kemana-mana. Ya. Tapi puji Tuhan, waktu itu ada seorang yang bukan jemaah dari kita, bahkan bukan dari GPDI. Mereka bawa 1 ekor anak babi. Ini baru pertama kali di masa COVID, dan dia bilang, Pak Pendeta, ini ada buah sulung, yang sulung dari anak babi kami. Saya bilang, Bu, itu diserahkan kepada pendeta yang dimana ibu bergereja. Kadang-kadang orang hamba Tuhan, saya bilang enggak, Bu, kasih di gereja ibu, dimana berjemaat. Dan dia bilang, enggak Pak Pendeta, Tuhan memang suruh kami untuk kami bawa di sini. Saya bilang, nggak bisa saya terima. Dan akhirnya dia bilang, Pak Pendeta, ini kami bawa. Dan kami pun udah siapkan untuk gereja kami. Saya bilang, puji Tuhan, saya terima. COVID membawa berkat, Bapak Ibu. Ya, PAUD boleh kita dirikan. Di masa-masa COVID, saya bilang sama istri, bagaimana? Di kampung kami begitu banyak anak-anak yang sudah SMP tapi nggak bisa membaca.
gak bisa menulis Bapak Ibu. Saya tergerak, saya bilang sama istri, ayo kita buat private untuk mengajarkan mereka. Karena waktu itu ada memang PAUD tapi tidak berjalan, tapi aktif. Makanya saya nggak buat PAUD. Tapi ketika saya lihat mereka udah tutup, saya bilang sama istri, ayo kita buat PAUD. Kebetulan saya aktif di media sosial YouTube dan ada hasil monetisasi. Dari YouTube itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kadang dapat 5 juta, 10 juta waktu itu setiap bulannya. Saya bilang sama istri, kita pakai ini uang dan kita coba bangun Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita beli tanah 40 juta, itu kecil. Ya, kecil saya bilang maksud saya karena kalau di Deli Serdang atau di Medan ini Bapak Ibu Saudari, harganya mungkin bisa sampai 200 juta, tapi kami cuma dikasih 20 juta, 40 juta. Ya, saya pakai uang sendiri. Dan ketika itu saya aktif di media sosial di YouTube dan saya posting, saya kasih video, ya, dan saya sertakan nomor HP saya. Lalu banyak orang yang chat saya di masa Covid itu dan mereka bukannya meminta apa-apa. Ketika salam di mana dan kemudian ujung-ujungnya, Pak, tolong kirim nomor rekening. Saya bilang, Tuhan baik. Haleluya. Sebab itu mari kita dibangun di atas pondasi yang kuat, yaitu di atas Yesus Kristus. Yang terakhir, hidup dengan limpah syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, seringkali banyak orang Kristen hanya bersyukur ketika diberkati. Hanya bersyukur ketika sehat. Hanya bersyukur ketika usahanya boleh berjalan mulus, berhasil dan sebagainya. Tapi Paulus ingatkan kita, limpah dengan syukurlah kita. Bahkan ada di ayat-ayat yang lain, ada di surat-suratan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat, termasuk kepada jemaat yang di Efesus, Bapak Ibu, ya, bahwa bersyukurlah. Ya, apapun yang kita boleh alami, bagaimanapun keadaan yang kita boleh alami dalam kehidupan kita, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Kita ditolong ataupun tidak ditolong oleh Tuhan, tetaplah bersyukur. Amin. Ada satu jemaat baru pulang dari Tanah Karo, ini terakhir. Mereka belum ada keluarga, mereka belum ada gereja, dan akhirnya dia bergereja di tempat kita dan mendaftar sebagai jemaat. Lalu kemudian dia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang supir, tapi jauh dari tempat di mana dia tinggal. Dan akhirnya dia datang sama saya, Pak Gembala, bisa enggak bantu kami? Saya bilang, kenapa? Boleh enggak kami belikan itu motor yang satu? Karena kebetulan kita punya 2 motor. Dia bilang, boleh enggak kami belikan motor yang satu itu? Saya bilang, boleh aja. Lalu dia bilang begini, Pak Penggembala, kami beli tapi kami enggak ada uang. Mau beli tapi enggak ada uang Bapak Ibu. Saya bilang, jadi bagaimana maksudnya Pak? Jadi dia bilang, kami tanya berapa dulu harganya Pak Gembala. Nanti kalau oke, kami jadi beli. Dan akhirnya saya senyum dalam hati. Dan akhirnya dia bilang, oke lah dengan harga segitu 15 juta Bapak Ibu. Dan saya bilang, bagaimana pembayarannya? Dia bilang, kami cicil ya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kasih tanpa DP. Pakai 1 bulan baru bayar cicilan 500 ribu rupiah. Dan sampai hari ini belum selesai. Sudah 2 tahun lebih. Saya coba ingatkan, Pak bagaimana bisa bayar? Dia bilang sama saya, Pak Gembala, saya belum paksa Pak Gembala untuk memberikan motor itu kepada kami. Tidak tahu bersyukur. Mau diberkati, tetapi tidak bisa bersyukur. Saya percaya bahwa jemaat yang ada di ujung labuhan ini, ujung labuhannya adalah orang-orang yang tahu untuk bersyukur. Amin. Bahkan melimpah dengan syukur. Mari